Selamat datang di vlog kami. Kami berada di Candi Plasan Kidul yang terletak di Kecamatan Prambanan dan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Candi ini sangat berharga bagi warisannya. Selain arsitektur yang keren, candi ini penuh sejarah dengan antara kedua agama besar yang bersatu di sini. Candi ini terletak 2 km dari Candi Prambanan, dan candi ini terdiri dari komplek Candi Plasan Lor di sebelah utara dan Candi Plasan Kidul di sebelah selatan dengan pemandangan yang indah. Candi Plasan Kidul dibangun pada abad ke-9 oleh Rakai Pikatan dari Mataram kuno, dan candi ini bukan hanya sekadar bangunan, melainkan juga simbol persatuan antar dua agama besar, yaitu Hindu dan Buddha. Selain itu, pembangunan candi ini berkaitan erat dengan kisah cinta Raja Rakai Pikatan dengan istrinya, yaitu Pramoda Wardani. Kisah cinta ini memberikan nilai emosional yang berlebih pada nilai Candi Plasan. Candi ini ditemukan pada abad ke-19 oleh Jan Willem, yaitu seorang arkeolog asal Belanda, dan pernah diteliti juga oleh ahli asal Belanda, yaitu Johannes Gitsbertus. Sebelumnya, candi ini terkubur dan terlupakan selama berabad-abad. Pemugaran yang dilakukan sangatlah penting untuk mengungkap kembali keindahan yang tersembunyi. Banyak detail yang dapat terungkap menggambarkan jelas bagaimana candi ini dulunya. Dilihat kembali dalam sejarahnya, candi ini merupakan warisan yang sangat penting. Kita perlu menjaga dan melestarikannya agar generasi mendatang juga dapat menikmati keindahan dan nilai sejarahnya. Jadi untuk Candi Plasan Kidul mungkin tidak seutuh Candi Plasan Lor yang ada di sebelah sana. Jadi untuk pemugaran lebih jelas, bisa dibedakan antara Candi Plasan Kidul dan Candi Plasan Lor. Tapi dengan begitu tidak masalah, karena di sini masih banyak relief-relief foto tentang Candi Plasan Kidul yang masih bisa diamati. Mengingat kondisi Candi Plasan Kidul yang terbuka, ruangan di dalam candi juga kosong. Jika ada arca, mungkin baru akan diletakkan ketika seluruh situs telah direstorasi dan sistem keamanan yang telah diperbaiki. Belum diketahui apakah ada candi induk di Candi Plasan Kidul ini. Seperti yang diketahui di Candi Plasan Lor sana, di sini belum ditemukan tanda-tanda candi induk. Candi Plasan terbuat dari batu andesit yang kokoh. Walau sudah ratusan juta tahun, Candi Plasan Kidul ini tetap berdiri kokoh, walau sedikit beberapa bagian ada yang mengalami pelapukan. Mari kita mulai dari bagian atap Candi Plasan Kidul. Atapnya berbentuk berudak beberapa tingkat yang melambangkan perjalanan spiritual. Bentuk piramida ini mencerminkan peningkatan kesadaran dari dunia material dan menuju pencerahan. Benar seperti yang kita lihat, candi ini memiliki stupa atau kubah ya, yang merupakan simbol dari agama Buddha. Sekarang kita turun ke bagian tubuh candi. Di pintu masuk ada ukiran kala. Wajahnya yang menyeramkan berfungsi sebagai pelindung mengusir roh-roh jahat. Ini menunjukkan bahwa candi ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga benteng spiritual. Di samping kala ada relief Makara. Makara adalah hewan mitologi yang melambangkan air dan pelindungan. Hal ini juga menunjukkan bahwa candi ini berkaitan erat dengan elemen air. Bagian tubuh candi juga dihiasi dengan ukiran flora dan fauna. Nah, masuk ke bagian candi. Nah, kita akan menemukan ruang suci yang biasanya digunakan untuk menyimpan arka-arka Buddha. Nah, ruang dalam candi itu mencerminkan kedamaian dan kebijaksanaan, dan menjadi tempat bagi para pengunjung untuk meditasi dan berdoa. Selanjutnya bagian Padma atau kaki candi. Jadi kaki candi ini merupakan bagian dasar dari bangunan candi yang berfungsi sebagai penopang Padma ini.
Jadi kaki candi ini berbentuk menyerupai bunga teratai dan melambangkan kesucian serta kemurnian. Struktur ini dihias dengan ukiran-ukiran yang rumit dan detail, mencerminkan keindahan serta keahlian seniman pada masa itu. Jadi, secara keseluruhan, dari bagian atap hingga kaki candi, Candi Pelasan Kidul menggambarkan perjalanan spiritual manusia. Setiap elemen, baik itu atap, tubuh, hingga kaki candi, memiliki makna yang dalam yang semuanya saling terhubung dalam perjalanan menuju pencerahan. Candi ini dulunya adalah pusat spiritual, di mana para biksu Buddha menjalankan kehidupan mereka. Candi ini menjadi simbol perdamaian antara dua agama yang berbeda. Melihat kembali dalam sejarahnya, candi ini menunjukkan betapa pentingnya toleransi dan keterukuran antar umat beragama. Ini mengajarkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan yang bisa memperkuat persatuan. Candi ini adalah bukti nyata bahwa masyarakat yang berbeda dapat hidup berdampingan dengan harmonis. Salah satu aspek menarik dari Candi Pelasan Kidul adalah filosofi seni yang terkandung dalam desain dan arsitekturnya. Melihat keseimbangan dan harmoni dalam desainnya, ini menunjukkan pentingnya hubungan antara manusia dan alam. Ya, seni-seni di candi ini memiliki makna-makna yang mendalam, berhubungan dengan agama Hindu dan Buddha. Seperti pahatan-pahatan yang ada di arsitektural candi ini memiliki makna-makna yang dalam terhadap dua agama tersebut. Pahatan Candi Pelasan Kidul ini sangat halus dan bagus. Ini tidak hanya menunjukkan bahwa terampilnya para pengrajin Candi Pelasan Kidul, tapi juga menunjukkan rasa hormat para masyarakat pada zaman dahulu terhadap seni dalam konteks spiritual. Hal ini menandakan bahwa kedua candi ini merupakan bagian dari kejayaan Mataram kuno yang mencerminkan kekayaan budaya serta sejarah yang dalam di era tersebut. Jadi, kunjungan ke Candi Pelasan Kidul juga menjadi kesempatan untuk kami memahami sejarah yang lebih luas dan koneksi antar candi di sekitarnya. Jadi itulah video kami tentang Candi Pelasan Kidul. Candi ini tidak hanya indah, tapi juga syarat akan sejarah dan seni yang menginspirasi. Terima kasih. See you. See you. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya ya. Terima kasih.